Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi minggu ini masih bab listrik dinamis. Selanjutnya kita akan bahas tentang rangkaian seri dan paralel. Nah, kamu waktu SD pasti pernah praktikum lampu disusun secara seri sama paralel. Yang mana yang seri, yang mana yang paralel? Yang ini, yang sebelah sini, itu rangkaian seri. Yang di sini rangkaian paralel. Apa bedanya? Nanti sebelum kita bahas itu, saya mau bahas dulu arah aliran elektron dan arah arus. Arah elektron dan arah arus. Nah, ini yang biru kecil-kecil ini elektron. Kalau kamu biasa beli baterai, terus kan ini ada ujungnya yang lebih muncul ya. Itu kutub positif yang nggak ada kutub negatif. Nah, yang sebelah sini nih, kalau kamu lihat ini ada ujungnya kecil nih. Ini kutub positif, berarti yang sebelah sini kutub negatif. Elektron ini ngalir dari kutub yang ini, muter, nyampe lagi kutub yang ini. Berarti elektron itu ngalir dari kutub negatif ke kutub positif. Dari negatif ke positif. Terus gimana arah arus listrik? Apakah sama? Nah, kamu bisa lihat, ganti ke arus. Yang tanda merah ini adalah arah arus listrik. Arah arus listrik itu kebalikannya dari arah aliran elektron. Jadi kalau arah arus listrik ini kutub positif nih, dia muter balik lagi ke kutub negatif. Jadi arah arus listrik itu dari positif ke negatif. Ini berarti dari positif ke negatif. Jadi ingat baik-baik. Lanjut. Nah, apa perbedaan dari rangkaian seri sama paralel dari nyala lampunya? Kalau seri itu lebih redup, paralel itu lebih terang dengan besar tegangan yang sama. Lihat nih, seri tegangan baterainya 9 volt, yang paralel juga tegangan baterainya 9 volt. Tapi lebih terang yang paralel dibanding yang seri. Kemudian, bedanya apa? Ini ada saklar atau switch. Kalau saklarnya kebuka, nah pada rangkaian seri, dua-duanya lampunya akan mati. Kenapa mati? Karena arusnya nggak bisa ngalir. Ini kemana? Nyampe sini, udah kebuka. Berarti kalau kebuka berarti putus. Nah, berarti udah nggak bisa kesini lagi. Berarti lampunya dua-duanya mati. Nah, kalau pada paralel, misalnya ini kita buka. Nah, dua-duanya nggak mati, cuman mati salah satu. Nggak keduanya mati maksud saya. Yang mati cuman yang lampu pada bagian atas. Yang bagian bawah kenapa bisa nyala? Ini dari kutub positif, masih bisa dia mengalir sampai balik lagi ke kutub negatif. Nggak putus. Yang mati yang lampu atas, apa? Karena arusnya walaupun ngalir nyampe sini, nah ini kebuka nih. Dia nggak bisa nyampe bawah lagi. Dia nggak bisa balik lagi ke kutub negatif arusnya. Makanya lampu yang atas mati. Beda kalau misalnya yang bawahnya itu kebuka. Nah, ini dua-duanya akan mati. Kenapa? Ya karena ini udah kesini putus. Ini kesini putus. Jadi itu. Kalau rangkaian seri, kalau ada terdapat saklar itu bisa semuanya lampunya mati sekaligus. Nah, kemudian apalagi yang membedakannya? Kamu bisa lihat, kalau pada rangkaian seri arusnya mengalir lampu 1 nyampe lampu 2, tidak ada yang namanya pembagian arus listrik. Jadi arus yang mengalir pada lampu 1 ya sama aja dengan arus yang mengalir pada lampu 2. Itu kalau pada rangkaian seri. Tidak ada pembagian arus listrik. Nah, kalau pada paralel kamu bisa lihat, ini arusnya ada yang ke atas, ada yang belok. Ada yang namanya pembagian arusnya. Jadi ini arusnya awalnya, tapi dibagi ke atas, dibagi belok kiri. Nah, ini namanya ada pembagian arus listriknya. Jadi ini rangkaian paralel. Saya ulangin, kalau seri tidak ada pembagian arus listrik, kalau pada rangkaian paralel ada pembagian arus listriknya. Nah, ini masih rangkaian seri sama paralel, cuman kalau tadi masangnya lampu, kalau ini masangnya resistor atau hambatan. Nah, saya kenalin dulu, ini dipasang, ini ada baterai. Kalau diklik, kamu bisa ubah besar tegangannya. Ini saya pakai tegangannya 30 volt. Kamu bisa tinggal geser-geser aja. Terus yang ini resistor atau hambatan, ini hambatan pertama atau R1 atau resistor 1, besarnya saya pakainya 10 ohm, bisa kamu ubah juga.
Ini resistor 2 besarnya saya pakainya 20 ohm. Kamu lihat warnanya beda-beda karena warnanya itu yang menandakan besarnya. Nah, ini kawatnya atau kabelnya ibaratnya. Nah, yang ini rangkaian paralel sama ini saya makainya 10 ohm, yang ini 20 ohm, yang ini 30 volt. Makanya sama, cuman yang satu disusun secara seri, yang satu disusun secara paralel. Nah, saya mau ngukur besar arusnya sama besar tegangannya pada masing-masing resistor dan masing-masing baterai. Kita mulai dari rangkaian seri. Ini rangkaian seri, saya namain dulu. Ini seri, yang ini paralel. Apa hubungannya? Kita lihat. Misalnya kita mau mengukur arusnya dulu, berarti pakai ampere meter. Kalau kita mau mengukur arus pada hambatan 1, berarti ini harus diputusin dulu. Ini kita pasang, ini kita pasang. Nah, besar hambatannya dapat 1 ampere arus pada hambatan 1 ini. Ini hambatan 1, ini hambatan 2. Dapat 1 ampere. Jadi kan ini R1 ya, hambatan 1. Ini R2, hambatan 2. Kalau kita mengukur arus pada hambatan 1, ya berarti namanya I1. I1-nya tadi 1 ampere. Nah, kita coba sekarang ukur arus pada hambatan 2. Berarti ini kita buang dulu. Kita sambungin lagi. Terus berarti ampere meternya kita taruh di sebelah hambatan yang kedua. Kalau mengukur arus yang kedua. Nah, besarnya adalah 1 ampere juga. Nah, berarti I2-nya, karena ini kan kita mengukur arus hambatan 2. Berarti itu I2-nya. I2-nya juga 1 ampere. Berarti I2-nya juga 1 ampere. Nah, kita dapat kalau I1 sama dengan I2 kalau pada rangkaian seri. Nah, bagaimana besar tegangannya? Kalau besar tegangan berarti kita pakai voltmeter yang ini. Kita ukur hambatan 1 berapa tegangannya. Kalau tegangan pada hambatan 1 berarti kita ngukur V1. V itu kan tegangan. Nah, hasilnya adalah 10 volt. V1-nya 10 volt. Nah, tegangan pada hambatan 2 berarti ini kita ke V2 ke hambatan yang kedua aja. Tegangannya. Tegangan V2-nya atau tegangan pada resistor kedua namanya V2 adalah 20 volt. Tadi V1-nya 10 volt, V2-nya 20 volt. Sekarang kita coba ukur tegangan pada baterainya. Di sini hasilnya 30 volt. Nah, dengan kata lain kita bisa dapat hubungan kalau V1 tambah V2 sama dengan V totalnya. Tadi kan kita dapat kalau nih kita dapat V1-nya 10, V2-nya 20. Nah, ini V baterai itu sama aja V total. Nah, V totalnya tadi kita dapat 30. Nah, berarti kita dapat persamaan kalau V total sama dengan V1 tambah V2 itu pada rangkaian seri. Nah, gimana pada rangkaian paralel? Kita ukur arusnya pakai ampere meter. Nah, ini boleh kita copotin. Berarti kalau mau ngukurnya kita seriin, kita taruh sebelahnya. Nah, di sini. Kemudian yang ini juga misalnya mau dicopotin, langsung aja berarti ini ada ampere meternya, kita masukin lagi. Sambungin lagi. Nah, terus mau ngukur arus pada baterai. Nah, terus kalau mau ngukur arus pada baterai berarti ditaruh di samping baterainya. Nah, kamu bisa nemuin hubungannya nggak? Ini arus pada baterainya 4,5 ampere, arus pada hambatan satunya 3 ampere, arus pada hambatan 2-nya 1,5 ampere. Nah, coba 3 tambah 1,5 berapa? 4,5 kan?
Berarti kalau pada rangkaian paralel, ini kan yang kita ukur itu, ini kan R1, hambatan 1. Berarti yang kita ukur sebelahnya itu adalah arus 1. Ini R2, berarti ini I2. Nah, ini kan baterai. Berarti kalau ini di sini aja ada V total, nah di sini berarti I totalnya. Nah, kita dapat deh persamaan kalau I total sama dengan I1 tambah I2. Kalau pada rangkaian paralel ya. Coba 1,5 tambah 3 kan sama dengan 4,5. Nah, bagaimana besar tegangannya? Kita ukur lagi pakai voltmeter. Nah, kita ambil voltmeternya. Kemudian kita ukur di sini hambatan 1, berarti kita ngukur V1-nya sekarang. V1-nya hasilnya berapa? 30 volt. Di hambatan 2 berarti kita ngukur V2-nya. V2-nya berapa? 30 volt lagi. Nah, sekarang kita ngukur baterainya. Baterainya berarti kita harus kesiniin. Nah, hasilnya 30 volt juga. Berarti kalau pada rangkaian paralel, tegangan 1 sama dengan tegangan 2 sama dengan tegangan totalnya. Kita tulis. Berarti V1 sama dengan V2 sama dengan V total sama dengan seterusnya. Ada V3 atau ada V4. Nah, itu kalau pada rangkaian paralel. Jangan lupa diingat-ingat ini yang saya lingkarin. Kita lanjut. Nah, ini yang tadi kita cari. Kalau pada rangkaian seri, arusnya akan sama, tapi tegangannya kalau dijumlahin akan sama dengan tegangan total. Nih, pada rangkaian seri arusnya sama, tapi tegangan dijumlahin akan sama dengan tegangan total. Tapi kalau pada paralel yang sama adalah tegangannya, nah kalau arusnya malah dijumlahin akan sama dengan arus total. Terus gimana cara menggabungkan besar hambatan yang disusun secara seri dan paralel? Nah, ini rumusnya. Kalau secara seri, tinggal kamu tambah doang. Kalau secara paralel, kayak gini nih rumusnya. Misal secara seri ini 2 ohm, ini 3 ohm, ini 4 ohm. Ya udah berarti tinggal 2 tambah 3 tambah 4. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4 berapa? 9 ohm. Terus gimana kalau pada rangkaian paralel? Nah, misalnya ini 4. Sorry. Ini 4, ini 4, ini 4. Ya berarti kamu harus 1 per Rp sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 4 tambah 1 per 4. Kalau penyebutnya udah sama kayak gini ya udah. Penyebutnya 4. Penyebutnya nggak usah ditambahin. Kalau penyebutnya udah sama, yang kamu tinggal tambahin ya tinggal atasnya doang. 1 tambah 1 tambah 1. Berarti 3. Nah, ini baru 1 per Rp loh. Nanti kalau nyari Rp-nya gimana? Tinggal dibalik. Berarti 4 per 3. Itu kalau penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya belum sama, berarti kamu harus samain penyebutnya. Gimana? Cari KPK. Kita akan lanjut. Contohnya. Nah, ini ada 3 contoh soal. Yang pertama, ini hambatannya disusun secara paralel. Ada R1-nya 3 ohm, R2-nya 6 ohm, dan R3-nya 9 ohm. Disusun secara paralel berarti 1 per 3 tambah 1 per 6 tambah 1 per 9. Berapa KPK dari 3, 6, dan 9? Nih, saya tulis di sini aja ya. 3, 6, dan 9. Kamu pakai pohon faktor silahkan, kamu pakai tabel silahkan. Berarti kalau ini sama-sama bisa dibagi 3 kan ya? 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2, 9 bagi 3, 3. Nah, ini udah 1, berarti kamu tinggal ngabisin ini gimana biarin jadinya 1, berarti 2 dibagi 2, hasilnya 1. 3 kan nggak bisa ya, berarti turun lagi 3. Nah, ini 3 dibagi berapa lagi? Berarti bagi 3. 3 bagi 3, 1. Berarti KPK-nya adalah 3 kali 2 kali 3. 3 kali 2, 6. 6 kali 3, 18. Maka ini 18. Terus gimana sih cara dapetin angka 6, 3, sama 2 ini? Tinggal dibagi yang bawah dikali yang atas. 18 dibagi 3, 6. 6 kali 1, ya 6. Tulis di sini.
18 bagi 6, 3. 3 kali 1, 3. Tulis di sini. 18 bagi 9, 2. 2 kali 1, 2. Ingat, dibagi sama yang di bawah, dikali sama yang atasnya. Berarti kamu tinggal tambahin deh. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 2, 11. Berarti 11 per 18. Itu baru 1 per RP. Ingat, kalau RP-nya berarti tinggal dibalik. 18 dibagi 11, hasilnya 1,64 ohm. Tinggal 18 per 11 gini. Atau kalau kamu mau dijadiin pecahan campuran berarti 1, 7 per 11. Sama aja. Nah, lanjut. Nomor 2. Kita bersihin dulu ya. Nah, nomor 2 ini udah bukan rangkaian seri atau rangkaian paralel aja. Ini namanya udah rangkaian gabungan, ada seri dan ada paralel. Berarti kita harus kerjain dulu satu-satu. Nah, ini harus kamu paralelin dulu. 4 ohm sama 4 ohm diparalelin, berarti 1 per 4 tambah 1 per 4. Kalau penyebutnya udah sama, berarti penyebutnya udah tulis saja 4. Penyebutnya nggak usah ditambah ya, tambahin yang atasnya aja. 1 tambah 1 berarti 2. Berarti 1 per RP sama dengan 2 per 4. Berarti RP-nya tinggal dibalik, 4 bagi 2, hasilnya 2 ohm. Nah, ini kalau udah digabungin jadi 2 ohm, berarti bentuknya jadi kayak gini. Jadi ini 3 ohm, ini 2 ohm, ini 4 sama 4 udah digabungin jadi rangkaian paralelnya 2 ohm. Nah, baru bisa kamu seriin. Diseriin berarti tinggal 3 tambah 2 tambah 2. 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7 ohm. Kemudian yang ini, nah, ini gimana? Apa harus diparalelin dulu? Kan nggak bisa ya, ini sama ini diparalelin gimana terus ininya. Nah, berarti ini harus kamu seriin dulu sama sebelahnya. Nah, di seriin berarti tinggal ditambahin 10 tambah 30, 40 ohm. Kemudian jadinya rangkaian listriknya kayak gini. Ini 40, ini 10. Berarti tinggal dibalik aja. Jadi, bukan dibalik, sorry. Tinggal di 1 per 40 tambah 1 per 10. Dicari KPK-nya 40 sama 10. Kamu sekali lagi, kamu boleh pakai tabel, boleh pakai pohon faktor, atau boleh kayak yang 10, 40. 40 kelipatannya 40 tambah 40 berarti 80. 10 kelipatannya berarti 10 tambah 10, 20. Tambah 10 lagi 30, tambah 10 lagi 40. Nah, ini yang sama terdekat adalah angka 40. Berarti KPK-nya 40. Ingat, dibagi yang bawah dikali yang atas. 40 bagi 41 kali 1, 1. Tulis. 40 bagi 10, 4 kali 1, 4. Tulis di sini. Berarti 1 tambah 4 hasilnya 5. 5 per 40. Itu baru 1 per R totalnya. Berarti R totalnya 40 bagi 5. Hasilnya 8 ohm. Nah, lanjut. Nah, ini hitunglah besar tegangan, berarti kamu pakai hukum ohm. Berarti ini V, ini I, ini R. Nah, tegangan berarti tinggal I dikali R. Kamu cari R totalnya dulu. Ini kan bisa kamu seriin ya. 16 tambah 8 berarti 24 ohm. Nah, tinggal diparalelin. Jadi tuh rangkaiannya jadi gini. Ini udah digabungin jadi 24, ini 6. Nah, kamu paralelin berarti 1 per 24 tambah 1 per 6. Penyebutnya 24, dicari pakai cara yang tadi. Tinggal 24 bagi 24, 1. 1 kali 1 ya hasilnya 1. 24 bagi 6, 4. 4 kali 1 ya 4. Jadi 1 tambah 4, 5. 5 per 24. R totalnya jangan lupa dibalik. 24 bagi 5, hasilnya 4,8 ohm. Nah, kemudian yang ditanya adalah besar tegangan. Berarti V-nya. V-nya rumusnya apa? I kali R. I-nya 2, ini dari sini. Nah, R-nya 4,8. Berarti pakainya R total ya. Terus tinggal 2 kali 4,8 hasilnya 9,6 volt. Nah, lanjut yang kedua ini rangkaian sebelah sini harus kamu paralelin dulu. Berarti 3 sama 6 diparalelin jadi 1 per 3 tambah 1 per 6. Nah, 3 sama 6 KPK-nya 6. Cara yang gampang ya ini. Berarti 3 tambah 3, 6.
6 tambah 6, 12. Oh, yang terdekat berarti kelipatannya adalah 6. Berarti 6 penyebutnya dibagi 3 kali 1. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Terus 6 bagi 6, 1 kali 1 ya 1. Berarti 2 tambah 1 hasilnya 3 per 6. Itu ingat baru 1 per RP. Jangan lupa dibalik, RP-nya berarti 6 dibagi 3 hasilnya 2 ohm. Nah, ini rangkaian ini kalau udah digabung jadinya bentuknya kayak gini. Ini 1 ohm, ini udah jadi 2 ohm. Berarti tinggal diseriin doang, makanya R totalnya tinggal 1 tambah 2, hasilnya 3 ohm. Nah, yang ditanya adalah hitunglah besar arusnya. Berarti I itu kan rumusnya ini, dari sini. I rumusnya apa? V dibagi R. V dibagi R yang dipakai adalah R total. V-nya ini 6 volt, berarti ada arus yang ini kan, kalau pada baterai nih, kalau yang lebih panjang ini positif, yang lebih pendek ini negatif. Nah, arus mengalir dari yang positif ke negatif, berarti ini arusnya. Nah, berarti tinggal V-nya 6 volt, R-nya pakai R totalnya hasilnya 3 ohm. 6 bagi 3 hasilnya 2 ampere. Berarti di sini ada arus yang mengalir 2 ampere. Lanjut. Ini adalah latihannya 5 nomor. Yang ini kamu bisa diparalelin dulu, terus diseriin sama yang ini. Nah, yang ini kamu seriin dulu sebelah sini. Nanti jadi rangkaiannya tuh 3 kayak gini. Kalau ini udah kamu seriin, terus ini kamu paralelin ketiganya. Nah, yang ini yang ditanya adalah arus, berarti harus ada V-nya udah ada, terus harus kamu jadiin hambatan totalnya. Ini ditotalin gimana? Nah, ini juga yang ditanya arus. Nah, ini harus kamu paralelin dulu, baru kamu seriin. Ini V totalnya, ini V-nya, berarti kamu bisa nyari I-nya, rumusnya V dibagi R total. Nah, yang ini yang ditanya besar tegangan, kamu udah punya I-nya, arusnya, terus kamu totalin ini. Totalinnya gimana? Ini dulu diseriin, baru diparalelin sama yang atasnya. Nah, sekian. Kamu harus bisa cari KPK-nya, terserah KPK-nya mau yang di pohon faktor kayak gini, 6 bagi 2 hasilnya 3 gitu-gitu, atau di tadi tabel, atau nyari kelipatan, silahkan. Udah? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.